Timnas Indonesia terbang tinggi di kancah dunia. Portugal sikat Irlandia, Ronaldo nyekor. Unik, Lamine Yamal bawa PR sekolah ke Euro 2024. MU putuskan pertahankan Ten Hag. Nicolo Barella resmi perpanjang kontrak di Inter Milan. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Timnas Indonesia sukses menenggelamkan Filipina dengan skor 2-0 dalam laga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 11 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Gol tim Garuda dicetak Tom Haye di babak pertama dan Rizky Ridho di paruh kedua. Hasil ini memastikan lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Sementara itu, di laga lainnya di Grup F, Vietnam takluk 1-3 dari tuan rumah Irak. Usai laga kontra Filipina, pelatih Garuda Sintayong melemparkan pujian kepada Calvin Verdong yang beradaptasi sangat baik. Ia bahkan cukup takjub dengan performa pemain keturunan itu karena menurutnya tidak mudah untuk bisa tampil oke di laga debut. Ini laga pertama dia main, seharusnya tidak begitu gampang bagi dia debut karena ada perbedaan waktu dan lingkungan dan lainnya. Tetapi dia tetap tampil sangat baik sebagai pemain profesional. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye bangga bisa berkontribusi untuk timnya. Menurut pemain keturunan Belanda itu, duel menghadapi Filipina tidaklah mudah. Namun dengan kerja keras, 3 poin akhirnya bisa didapatkan Timnas Indonesia. Kami memulai dengan kuat, tetapi kami belum mencetak gol di awal. Kami akhirnya bisa mencetak 1 gol dan memimpin 1-0 saat turun minum. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan memastikan langkah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia jadi salah satu dari 18 negara terbaik Asia yang bakal bentrok lagi di putaran ketiga nanti. Tim-tim tangguh seperti Jepang, Korsel, Iran, Australia, dan Arab Saudi berpotensi menjadi lawan Indonesia. Di putaran ketiga, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup berisi 6 tim dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pemain Filipina Adrian Ugalvik mengalami kejadian mengerikan saat menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Dia kolaps di menit 89 dan bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit. Terkait kondisi terkini sang pemain, Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF akhirnya buka suara. Pernyataan ini diungkapkan oleh PFF 1 jam setelah berakhirnya pertandingan. Adrian dalam kondisi stabil, kami akan memberikan informasi lebih lanjut untuk kedepannya. Tulis akun Twitter PFF. Kemenangan penting Timnas Indonesia atas Filipina membawa dampak positif. Selain memastikan langkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda juga berhasil naik 4 peringkat. Menurut Footy Ranking, posisi tim asuhan Sintayong itu akan naik dari 137 ke 133 setelah kemenangan atas negerinya Bongbong Marcos. Namun rilis resmi FIFA terkait ranking negara anggota akan diumumkan 20 Juni 2024. Dari berita Indonesia beralih ke sepak bola Eropa. Portugal menang telak 3-0 atas Irlandia pada pertandingan uji coba di Stadion Municipal de Aveiro, Rabu dini hari WIB. Joao Felix membuka keran gol Portugal di menit ke-18. Berikutnya sumbangan 2 gol Cristiano Ronaldo, masing-masing di menit ke-50 dan menit 60. Sukses menambah penderitaan Timnas Irlandia. Kemenangan besar ini menjadi modal positif Selikao untuk terjun ke Euro 2024 yang akan dimulai 14 Juni mendatang. Sementara itu, Timnas Polandia dipastikan tampil pincang saat bentrok melawan Belanda di laga perdana fase grup Euro 2024 Minggu 17 Juni nanti. Hal ini menyusul kabar buruk akibat sang kapten tim Robert Lewandowski absen karena cedera paha. Cedera yang dialami striker Barcelona itu didapat saat Polandia duel versus Turki. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Polandia optimis Lewandowski bisa pulih sepenuhnya pada babak fase grup Euro 2024, khususnya ketika melawan Prancis dan Austria. Gareth Southgate mengakui Piala Eropa 2024 kemungkinan akan menjadi kesempatan terakhirnya memenangkan gelar bersama timnas Inggris. Jika gagal juara, Southgate bakal mundur. Southgate sadar betul dengan tekanan yang mengarah kepadanya. Apalagi ia sudah 6 tahun dan belum mempersembahkan prestasi, meski memiliki banyak pemain bintang. Oleh karenanya, Southgate siap mundur apabila Inggris tidak bisa juara Piala Eropa kali ini, meski kontraknya sebenarnya baru akan habis pada Desember 2024 mendatang.
Bintang remaja Barcelona Lamine Yamal mengaku akan mengerjakan PR sekolahnya selama Euro 2024 demi membuat gurunya bahagia. Kepada media Spanyol Diario AS, pemain berusia 16 tahun itu mengatakan, "Saya membawa pekerjaan rumah saya karena saya berada di tahun keempat ESO, yaitu tahun terakhir wajib belajar. Saya memiliki kelas online dan saya melakukannya dengan baik. Saya berharap para guru tidak mencariku." Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyalahkan Barcelona atas cedera yang dialami Frenkie de Jong. Alhasil sang pemain pun harus absen dari skuad de Oranje. Pemain berusia 27 tahun itu belum pulih dari cedera pergelangan kaki dan harus mengubur mimpinya main di Euro 2024. Koeman menyalahkan Barcelona dengan menyebut Barca berani mengambil resiko dengan memainkan de Jong saat kondisi sang pemain tidak terlalu fit dan sekarang negara yang harus menanggung harganya. Masa depan Erik ten Hag akhirnya terjawab sudah. Pelatih botak asal Belanda itu resmi diumumkan untuk bertahan di Manchester United di musim 2024-25. Pada Rabu 12 Juni 2024, pakar transfer Fabrizio Romano membeberkan kabar itu. Tak hanya itu, tim Setan Merah juga berencana menegosiasikan perpanjangan kontrak dengan ex-pelatih Ajax itu. Masa kerja terkini ten Hag di Old Trafford berlaku sampai musim panas tahun depan. Dilansir Gol, mantan bintang Liverpool Mamadou Sakho secara mengejutkan pindah ke klub Georgia FC Torpedo Kutaisi. Sebagai informasi, bek 34 tahun itu tidak memiliki klub sejak meninggalkan Montpellier atas persetujuan bersama pada November lalu. Klub Georgia itu mengabarkan di media sosialnya bahwa Sakho dan Torpedo Kutaisi bernegosiasi dalam semua aspek kontrak transfer. Sang pemain tidak hanya akan membantu Torpedo Kutaisi memenangkan trofi, tetapi dia juga akan berperan sebagai duta komunitas sepak bola internasional. Terbang ke Italia, Nicolo Barella resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Gelandang timnas ini akan bertahan di Inter hingga 30 Juni 2029. Ia akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Barella akan menerima gaji 6,5 juta euro per musim, plus bonus tertentu yang membuatnya bisa menerima hingga 7 juta euro. Pada kontrak sebelumnya, ia digaji 5 juta euro per musim. Dikabarkan di Diario AS, Paris Saint-Germain dilaporkan memiliki keinginan untuk mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid pada musim panas ini sebagai pengganti Mbappe. Jurnalis Muhammad Bouhafsi melaporkan bahwa PSG tertarik pada Vinicius namun tidak mengungkapkan informasi lebih lanjut. Real Madrid sendiri tidak berniat menjual Vinicius dan sang pemain juga tidak memiliki niat untuk meninggalkan Los Blancos. Juventus menghidupkan kembali minat mereka pada Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo adalah salah satu pemain paling berbakat di Italia yang bisa berprestasi di bawah asuhan pelatih baru Juve, Thiago Motta. Juve ingin mengontraknya saat dia bermain untuk AS Roma, tapi dia malah pindah ke Galatasaray. Usai masa pinjamannya di Aston Villa, kini ia diperkirakan akan berpindah klub lagi karena tim Liga Inggris tidak mempermanenkan kepindahannya. Dikutip dari laman Gol, klub Liga Pro Saudi Al Ahly dilaporkan siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan striker Napoli Victor Osimhen untuk transfer musim panas. Osimhen telah menjadi target utama beberapa klub top Eropa dan Napoli dilaporkan bersedia menjual pemain Nigeria itu musim panas ini. Namun mereka hanya siap melakukannya jika klub lamar memenuhi klausul pelepasannya yang sangat besar di angka 120 juta euro. Barcelona telah mengajukan tawaran pembuka untuk Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen atas perintah pelatih baru Hansi Flick. Menurut Sport, Barcelona telah mengajukan penawaran awal yang lebih rendah untuk Frimpong dibandingkan dengan harga pasaran yang menurut transfer market sebesar 50 juta euro. Namun Leverkusen dikabarkan bersedia mempertimbangkan tukar tambah pemain sebagai gantinya. Klub Jerman itu disebut melakukan pendekatan kepada Ansu Fati. Sementara itu, klub Turki Galatasaray tertarik untuk merekrut Joachim Korea musim panas ini karena Inter sedang mencari pembeli untuk striker yang mandul itu. Penyerang Argentina 29 tahun tersebut menghabiskan musim 2023-2024 dengan status pinjaman di Olympique Marseille, di mana ia gagal menunjukkan performa terbaiknya, tidak menyumbang 1 gol pun dalam 19 penampilannya untuk tim Ligue 1 tersebut. Dia dikontrak Nerazzurri hingga Juni 2025 dan diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar 6 hingga 8 juta euro.
Talenta muda Manchester United, Omari Forson resmi tinggalkan klub. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang pemain masuk sebagai penggawa baru Monza setelah meninggalkan setan merah seperti yang terungkap pekan lalu. Kontrak Omari bersama Monza berlaku hingga Juni 2028. Pemain kelahiran 2004 ini memutuskan hengkang dari MU karena ingin mencoba pengalaman baru di Serie A. Musim lalu, Omari hanya mendapatkan 4 kali kesempatan berlaga. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, menegaskan bahwa pintu Santiago Bernabeu selalu terbuka bagi Toni Kroos jika ia ingin kembali bermain. Saya sudah memberitahu Toni Kroos jika ia berubah pikiran, mungkin dalam beberapa bulan ke depan cukup satu panggilan telepon dan kita mulai lagi. Sebelumnya Ancelotti sudah sambat alias mengeluhkan hengkangnya Kroos, sebab mencari pemain yang sekelas dengan Kroos sangatlah susah. Sebuah konsorsium investor internasional yang melibatkan anggota keluarga kerajaan Saudi telah mengajukan tawaran 400 juta pounds untuk membeli klub Liga Premier Everton. Farhad Moshiri setuju untuk menjual 94% sahamnya kepada 777 partners pada bulan September. Namun perusahaan investasi itu tidak dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut sehingga membuka jalan bagi perusahaan lain untuk mengajukan tawaran pengambil alihan. Bintang Manchester City Julian Alvarez dikaitkan dengan kepindahan dari tim asuhan Pep Guardiola. Chelsea yang ditukangi pelatih baru Enzo Maresca disebut tertarik meminang sang striker Argentina. Namun, Alvarez menegaskan bahagia di klub. Berbicara kepada ESPN, Alvarez mengatakan ada banyak rumor tapi saya tenang. Saya nyaman dan bahagia di City. Kita lihat saja apa yang terjadi. Bos Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa timnas Inggris merupakan salah satu dari 3 tim favoritnya untuk memenangkan Euro 2024. Namun, tim asuhan Gareth Southgate harus membuktikan bahwa mereka memang layak. Selain itu, Guardiola mengatakan bahwa tuan rumah yakni timnas Jerman dapat menjadi unggulan selain Inggris. Kemudian, ia juga menjagokan negara asalnya yakni Spanyol untuk meraih mahkota Euro 2024. Timnas Inggris mendapatkan nasihat dari Pangeran William. William yang juga menjabat sebagai Presiden Football Association atau FA, bertemu dengan pemain dan pelatih Gareth Southgate di fasilitas nasional sepak bola Inggris, St. George Park, Porton-upon-Trent pada awal pekan ini. Sang pangeran melepas skuad Inggris ke Euro 2024 di Jerman. William berpesan agar para pemain lebih banyak makan. Nasihat terbaik yang saya dapatkan adalah agar kalian makan 2 kali lipat dari yang biasanya kalian makan.